Mr. Tukul episode kali ini masih mencoba mengungkap energi magis yang ada di tanah Pasundan. Masih banyak misteri yang tersimpan ratusan tahun dan tidak terungkap di tempat ini. Akankah tim Mr. Tukul berhasil mengungkapnya? Taman Maluku, taman tengah kota yang memiliki cerita mistis legendaris selama puluhan tahun. Di dalam taman ini terdapat patung orang Belanda yang dipercaya warga sekitar dapat berpindah tempat secara misterius di malam hari. Bila ditelusuri lebih dalam, taman ini memiliki aliran sungai yang dahulu kala digunakan penjajah Belanda untuk mengeksekusi hukuman mati masyarakat pribumi. Tak jauh dari aliran sungai ini terdapat juga kolam air mancur yang konon merupakan penjara untuk para tahanan politik Belanda. Di tempat ini pun sering sekali terdengar suara tangisan anak kecil dan juga rintihan pilu yang muncul secara misterius setiap tengah malam. Ada misteri apa yang menyelimuti Taman Maluku ini? Sepertinya ada yang nyolek-nyolek di pundak saya sebelah kiri, tapi begitu aku nengok nggak ada. Kayak ada yang niup-niup. Risa! Risa! Kok kaget gitu sih, Mas? Ih. Oh, Mbak Bejo kok di sini? Ya, Mbak Bejo. Risa. Karena banyak yang nyolek-nyolek. Di sini? Pikir iya. Maksud kok ngajak ketemunya di sini? Ya, Kan seru makanya. banget. Lihat patungnya aja udah seperti itu. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Saya sekarang berada di Bandung, yaitu di Taman Maluku. Iya. Yaitu depan patung Pastur. Hassi Verbrugge, ya. Iya. Yang sangat luar biasa, dan saya ditemani oleh Risa Saraswati. Risa Saraswati. Dan kita akan nanya-nanya ke Mbak Risa. Iya. Energinya itu sangat silent gitu. Jadi Mas Tukul, ini di sini ada mitos nih. Kalau orang-orang Bandung ini tahunya patung Pastur ini kadang dia bawa itu kan ada Injil di tangannya. Kadang di sebelah kiri, kadang-kadang pindah ke sebelah kanan. Bahkan ada satu waktu, aduh saya merinding gini. Bahkan ada satu waktu teman saya itu pas lewat sini patungnya hilang. Tapi 15 menit kemudian dia lewat sini lagi, ada lagi patungnya. Wah. Kalau malam-malam gini biasanya teman-teman kecil saya nih yang hantu-hantu Belanda, yang bule-bule itu mereka paling senang kumpul-kumpul di sini main-main lari-lari sekitar patung ini. Ya, jadi kalau saya sih melihatnya ini patung tidak mati. Jadi ada sosok yang seperti Pastur juga, yang konon katanya kalau kata teman-teman kecil saya nih mereka ikut, mereka bilang ini tuh papa buat mereka. Jadi mereka bilang beliau ini selalu membantu mereka untuk
menyemangati mereka, masih suka mengajar mereka, dan katanya sih sosok ini tuh ada di sini. Ini ada orang ketawa. Ya. Bukan Ira ya? Malam. Pak, maaf dengan Pak siapa? Pak Wulanto. Pak Wulanto. Iya. Ini Mbak Risa udah kenal? Iya udah bisa. Pak Wulanto udah berapa tahun di sini Pak Wulanto? Saya ya kerja di sini udah dari tahun 96. Ya. Apa Pak yang menurut penduduk setempat apa Pak Wulanto ketahui tentang di taman ini yang konon ceritanya ada yang hilang, ada yang berganti, itu menurut Pak Wulanto sendiri gimana? Ya menurut mitos yang beredar gitu, kebanyakan itu menceritakan patung ini bisa bergerak, patung ini bisa pindah-pindah, ya. Tapi yang sebenarnya itu patung tetap di situ. Cuma ada dunia lain seperti jin itu pengen diakui keberadaannya gitu kan. Nah Pak, kalau sosok pastor ini tuh sebenarnya siapa? Sosok pastor ini sebenarnya orang Belanda, rohaniawan. Waktu saat perang Aceh gitu, dia itu seorang pastor yang baik hati gitu ya, bahwa baik dari untuk bangsa Belanda maupun bangsa Indonesia, dia tetap baik gitu. Selain itu terus pernah kejadian apa aja di sini mungkin? Kalau di sini Mas sebenarnya biasa, tapi untuk lebih ke dalam itu mistiknya lebih itu Pak. Silakan. Bapak ini kayaknya menantang kita ya Mas ya? Bikin penasaran di sana bahwa energinya sangat luar biasa sekali Mbak Risa. Iya. Nah, seperti apa energi yang ada di belakang patung ini? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Mbak Risa, apa lihat apa aja Mbak Risa? Di sini kan kalau yang Belanda kayaknya bukan sosok-sosok yang suka iseng Mas, tapi yang iseng-iseng tuh justru yang dari pihak Indonesia. Indonesia, bukan Indonesia. Jadi kayak banyak di sini banyak kuntilanak, banyak perempuan-perempuannya. Terus saya ada ini, tadi ada yang bisikin. Ya. Katanya, Risa kalau kamu mau aman berjalan di sini biar kita temani, nyanyi aja. Dia ada lagu gini katanya. Di antara banyak anak yang ada di dunia, tuh kan. Dan berapa jumlah ibu yang telah mengasuhnya. Ya. Ini tadi ada bunyi dia sprinting ya. Bener ini jujur aja. Kasih sayang dan bimbingan. Mas, kalau Mas bisa lihat ini sekitar kita ini banyak sekali anak-anak Belanda yang ikut mendampingi kita. Sini ya. Ya, karena katanya hantu-hantu wanita itu yang jelek-jelek itu nggak akan berani kalau ada kita di sekitar kalian. Oh, begitu. Katanya gitu. Dan nyanyian tadi kenapa tuh. Alasannya apa kok sampai nggak berani? Jadi sampai ke alamnya mereka pun masih ke bawah gitu Mas. Kayak sistem feodal yang dimana si hantu-hantu wanita semacam kuntilanak atau apa itu nggak berani bersentuhan dengan hantu-hantu Belanda. Sebelah kiri saya ini sangat kuat sekali nih. Ini apa ini Pak Wulanto? Ini dulunya konon gitu ya. Di sini banyak pembantaian gitu di aliran sungai ini. Pantesan ya Mbak Risa ya, energinya kuat sekali ya. Yang dibantainya itu orang mana Pak? Ya ada orang Indonesia, ada orang Belanda yang membangkang katanya. Iya, saya sih melihatnya di sini banyak sekali darah, Mas. Terus orang-orang yang menangis dan apa ya? Mereka tidak tahu akan berakhir seperti apa di sini. Jadi kayak seperti diajak jalan-jalan dari belakang, jeder. Dan kita sedang dikelilingi oleh mereka. Mereka ada di mana-mana sekarang. Gitu. Ya. Wow.
Risa dan Pak Wulanto, energi apa sebenarnya yang ada di sini nih? Energi dari dunia gaib lain. Terus sangat kuat yang datang dari sebelah sana. Belakang air mancur itu. Oh. Itu yang ada pohon besar. Apalagi yang di belakang pohon besar itu lebih besar lagi. Tadi pada saat Pak Wulanto cerita itu dari arah sana, yang dari arah pohon itu, tiba-tiba saya ngelihat ada 2 mata merah gitu besar, tinggi besar, dan dia kayak ngumpet di belakang pohon itu tapi merhatiin kita, Mas. Di sini itu dulunya tempat tahanan politik Belanda. Tempat tahanan politik Belanda. Jadi orang-orang kita atau orang-orang Belanda? Orang-orang Belanda yang di sini ditahan, direndam. Orang Belanda ditahan, direndam sama Iya. orang Belanda sendiri? Iya. Oh. Kok Belanda sama Belanda ya? Iya. Risa sendiri nih. Kalau di sini, di sepanjang air mancur ini, saya ngeliatnya sih banyak banget noni-noni Belanda ya. Banyak noni Belanda, terus ini ada yang mendekati kita nih. Rindik. Ada yang mendekati kita. Rindik. Tadi Mbak Risa bilang ini ada orang bilang merinding juga ini. Tak tutupin sih pakai ini merinding. Ya. Apa Mbak Risa? Komunikasi? Katanya namanya Sofia. Namanya siapa? Namanya Sofia. Dia tuh kelihatannya Belanda tapi kayak yang apa ya, Mas, basah semuanya gitu, bajunya hijau basah, terus dia pucat menggigil kedinginan, terus dia bilang aku kemarin mencari ayahku. Papa, dia bilang, dia bilang mencari papa dan bakal nunggu terus di sini katanya. Karena dijanjikan akan bertemu dengan papanya tuh pada saat itu di sini. Saya kok basah semua gitu. Betul. Umur berapa kurang lebih, Mbak? 18. Papanya tuh sepertinya ditahan, dia mencari ke sini karena papanya bilang temui aku di sini. Dia menunggu, tapi dia jadi korban salah sasaran. Dan dia ikut terendam kayaknya karena seluruh tubuhnya basah kuyup, seperti habis dicebur-ceburkan sampai nggak ada nafasnya. Aduh. Pemirsa, Risa mencoba berkomunikasi dengan Sofia dan mempertemukan gadis Belanda ini dengan ayahnya. Papa. Udah. Iya, dari tadi tuh si sosok Sofia ini nempel, terus tadi juga udah dia kayak berusaha merengek-rengek dan minta dibantu terus gitu. Sementara saya melihat papanya tuh ada di sekitar sini tapi beda dimensi gitu sama dia. Entah kenapa gitu. Papanya yang masih dirantai gitu, yang masih menggigil juga sama menunggu anaknya, dan tadi saya dibantu dengan timnya Mr. Tukul itu dicoba membuka dimensi itu dan mempertemukan si Sofia ini dengan papanya. Ya daripada saya diikutin terus sampai rumah gitu, akhirnya tadi sih saya lihat dia berlari ke sana yang kayak langsung langkul-langkulan sama papanya itu. Ya, Mas Tukul, habis dari sini kita pergi ke ada satu tempat yang sangat menarik di Bandung. Ini ada sebuah makam keramat. Wow, ini tempat tidurnya teman-teman saya. Nah, pemirsa, seperti apa situasi dan energi yang ada di taman Taman, makam keramat. Makam keramat. Energi seperti apa? Ikuti terus Mr. Tukul. Jalan. Tak banyak yang tahu bila di sekitar Dago Atas terdapat makam keramat leluhur Buniwangi yang menyimpan banyak misteri. Tempat ini memiliki aura magis yang kuat dan menjadi tempat yang paling disakralkan warga Buniwangi.
Konon nama Buniwangi diambil dari nama istri Prabu Siliwangi. Tak sembarangan untuk memasuki makam ini, setiap orang harus mandi menggunakan air pancuran 7 yang terletak di dekat makam keramat. Warga percaya air dari pancuran 7 ini bisa mensucikan dan membuat awet muda. Para pendatang pun harus melepaskan alas kaki saat memasuki area ini. Di area makam ini terdapat 2 tempat sakral. Yang pertama adalah makam leluhur Buniwangi dan yang kedua adalah paseban yang ditandai oleh sebuah batu. Dahulu paseban ini merupakan tempat penyerahan upeti dan dipercaya sebagai tempat pertapaan Prabu Siliwangi. Menurut juru kunci, di depan makam leluhur Buniwangi ini terdapat gerbang gaib yang dijaga oleh sosok tinggi besar dan wanita tua misterius. Bila Anda memasuki area ini dilarang keras untuk menyebutkan kata lada dan kasir. Ada misteri apa di balik tempat keramat ini? Nah ini nih Mbak nih. Nah kayaknya ini nih. Menurut konon ceritanya dulu di sini sering dipakai pesugihan. Bener gak sih Mbak? Aku juga penasaran banget. Aku pengen banget. Yuk kita lihat dulu. Ya. Iya Mbak. Nah kayaknya di sini nih Mbak. Oke Mbak. Aduh, kayaknya aku di belakang aku ya, jadi ada ke kanan itu ada perempuan ya, pakai daster putih. Sebelah aja sih, ini itu sesampingnya ketutupan pohon. Kita pengen masuk aja, jangan kita lihat. Udah, kita dulu. Gak kurang langsung. Aduh, Allah. Aduh, lagi nih. Mbak. Udah deh, udah dulu. Udah, Mbak. Udah dulu, Mbak. Lisa, Ini nggak tahu, ini kayak kita ada di pertengah-tengahan. Di sebelah sana ada yang negatifnya, tapi sebelah sini juga ada yang positifnya. Jadi ramai banget di sini. Tiba-tiba saja Rida mendapat serangan dari salah satu makhluk astral yang menjaga gerbang gaib makam keramat ini. Hal apa yang menyebabkan gangguan tersebut terjadi? Tadi kan saya lihat sosok di samping kanan saya gitu. Sosoknya halus, perempuan. Karena rambut panjang aku asumsikan perempuan gitu kan. Cuman
Tadi sebetulnya saya nggak mau lihat ke atas kan, saya tadi udah bilang sama Mbak Bejo saya nggak nyaman di sini gitu kan. Terus ya udah Mbak Bejo bilang udah lihat ke sini aja. Cuman entah kenapa saya mungkin refleks lihat ke belakang. Aku nggak, saya gak kuat lagi lihat bentuknya karena berlendir. Aku nggak bisa ngomong nerjemahinnya. Apa ini sebetulnya sosok apa sampai Mbak Rida sampai seperti ini? Nah, tadi benar-benar sangat menakutkan ya. Oh, ngomong ini yang satu ini tadi memang benar-benar kita kena ini keluar semuanya. Iya, banyak liurnya. Semua. Oh, saya sendiri Mbak juga terpental karena kita ngikutin mengamankan Mbak. Mbak Risa, apa sebetulnya sosok apa Mbak Risa? Itu masih ada di belakang kita sebenarnya, cuma agak jauh, dia agak berjarak. Dan saya sih ngelihat yang mengganggu Mbak Rida itu perempuan sih, rambutnya panjang banget, terus tapi agak menjulur, agak keluar. Bener apa dia? Aku juga kaget soalnya masalahnya saya nggak ekspektasi seperti itu bentuknya gitu. Nah, sebetulnya di sini tempat apa sebenarnya? Saya nggak tahu Mas, sebenarnya konon katanya di sini ada makam keramat, tapi sebenarnya makam yang dikeramatkan itu kan seharusnya energinya positif Mas, tapi di luar makam itu, di situ di luar ini itu sangat. Mbak Rida, kalau Mbak Bejo sendiri gimana, mungkin bisa nambahin? Tadi kita sudah agak geser ke sini. Tadi kita juga ada di situ Mas. Kita tidak boleh juga kita sudah Agak menuju ke belakang lagi. Seperti itu sudah tidak bisa dikembalikan karena ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Anang. Pak Anang. Pak Anang Anang lengkapnya Pak Anang Saripusen ya. Pak Anang Saripusen. Ini sebetulnya di sini Bapak ini tempat apa nih Pak? Oh, ini sebetulnya yang dinamakan bekas ya. Ya bekas atau ya kalau bahasa Sunda patilasan ya. Ya ini patilasan para wali, dilanjutkan dengan yang disebut apa itu Prabu Siliwangi juga, dan dilanjutkan lagi sama leluhur yang ada di Kampung Buniwangi itu yang tidak boleh disebut namanya. Gitu. Tapi Pak, boleh tanya nggak, orang tuh kesini untuk ngapain sih biasanya? Kalau ada keinginan gitu. Berikhtiar. Ya berikhtiar, ada keinginan. Sebab memang di sini banyak orang-orang yang datang di sini berdasarkan keahliannya masing-masing. Lalu Mbak Bejo ini, kenapa tadi Bapak ini tadi ngomong Mbak Bejo kok agak komunikasi atau gimana? Mas Tutup sempat tapi mungkin agak sedikit jauh dari sini. Iya. Sana. Iya. Itu ada beberapa pertemuan para ahli lah. Yang jelas kalau dulu mungkin Syekh dan juga bisa dikatakan Wali Songo itu juga ada di sini. Ya dikatakan, makanya saya beliaunya Bapak tadi menerangkan seperti itu, kita tembus ke sana Mas Tutup. Dan tapi tapi yang di sini ini yang menjaga ini yang paling serem, menyeramkan di sini. Iya. Kalau boleh diizinkan boleh ke sana Pak? Sekarang juga sih bisa masuk, cuma ada syarat. Syaratnya satu, tidak boleh pakai alas kaki. Satu yang pertama, jadi tidak boleh pakai sepatu dan lain sebagainya kalau mau masuk ke pelataran Keramat Buniwangi. Yang keduanya, yang ke-1 sebetulnya, yang ke-1 adalah yang penting unjuk salam. Unjuk salam dulu, ya. Bapak, punten saya mau nanya, kalau untuk wanita yang sedang berhalangan boleh masuk tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Pantes ini kayaknya rasanya saya diusir terus Mas dari tadi. Didorong-dorong. Iya, didorong terus. Pemirsa penasaran seperti apa lokasinya, energinya maupun situasi yang ada di situ. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan
jalan. Batu apa ini, Pak? Oh, ini batu yang tadi Bapak katakan bahwa ini tanda-tanda ya. Daerah ini yang bisa yang dikatakan ini apa namanya Paseban. Paseban ini. Jadi tempat semua kerajaan yang ada di Jawa Barat khususnya, umumnya di negara Republik Indonesia dulu ada istilah upeti. Oh. Tahu ya upeti ya? Tahu mungkin ya upeti. Tahu upeti. Nah, jadi dari keseluruhan kerajaan-kerajaan memberikan upetinya di tempat ini. Itulah kira-kira. Pak, itu energinya sangat kuat sekali. Itu tempat apa ini sebetulnya? Ya itu yang seperti Bapak tadi katakan. Ada apa Pak di situ? Ya memang tempat-tempat orang-orang leluhur-leluhur kita. Boleh ke sana, Pak? Oke. Oke, monggo. Untuk Mbak Bejo dan Bapak dan Mbak Rida, umpama sampai ada pengunjung yang sembrono di sini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu apa yang terjadi nih? Siapapun yang masuk ke sini dengan pikiran dan hati tidak seimbang, dalam arti mungkin melakukan sesuatu, mungkin seperti habis apa, terus ke sini minta sesuatu di sini, pasti tidak lama kemudian. Kalau orang Jawa itu 5 jangkah nyampe 7 jangkah, Ya. Itu 7 langkah itu bisa 3 bulan, 5 bulan nyampe 7 bulan itu akan selesai seperti itu. Kalau Bapak sendiri, Ya seperti itu. Persis seperti Bapak Bejo katakan, makanya di sini ada yang tadi Bapak telah katakan, kalau mau masuk di atau di pelataran Keramat Buniwangi itu harus mandi di Pancur Tujuh. Dalam arti seperti yang Bapak Bejo katakan. Jadi artinya harus bersih, harus suci. Nah, Mbak Rida sendiri. Ya kalau aku sih melihat auranya seperti itu mungkin ya. Kalau yang tadi sih kalau aku lihat sih orang yang datang ke sini mungkin yang dalam kata tadi tidak sopan, itu tuh mungkin akan ketulah 2 kali lipat dari apa yang sudah dia perbuat gitu. Nah, maaf nih Pak Nanang nih, kenapa tempat ini tidak direnovasi, diperbagus? Sebetulnya dari dulu ini mau direnovasi atau mau dipakai sarana dan prasarana, cuma leluhur Keramat Buniwangi itu tidak diizinkan. Sebetulnya di sini dulu udah pernah ada yang pakai tudung-tudung atau pakai tempat-tempat seperti begitu. Ternyata 1 harinya tidak ada. Ya, ternyata 1 harinya tidak, bukan sama orang Mbak. Bukan sama orang, tapi mungkin tahu sama siapa sih lah. Habis aja semua. Tahu sama angin atau dan lain sebagainya tahu. Ya Mas. Kayaknya nih udah ada sesuatu yang narik-narik terus ke bawah nih Mas kayaknya. Mungkin di situ ada yang lebih menarik mungkin Mas. Soalnya sesuatu tadi saya pengen coba sana. Kita coba lihat dulu Mas ya yang di bawah itu apa. Ya. Mbak Bejo? Ya, saya mohon maaf. Pamit juga untuk tadi sudah diizinkan Bapak untuk saya melukis, menggambarkan sesuatu yang ada di sini. Coba mungkin bagaimana dan apa sebenarnya yang ada di sini.
ya. Lumayan banget soalnya tadi kan dari situ tuh Mas. Ya di sini nggak enak banget. Tadi sempat aku lihat, aku lari ke sini, tadi juga ke sini. Sampai di sekitar situ tuh Mas. Ya gitu. Iya, ya, kelihatan sosoknya. Iya, itu kan. Iya, gede, putih dan makannya banyak juga tadi. Ya. Loh, udah suara. Aduh, jangan ini. Enggak deh. Kamu gimana? Suasana semakin mencekam, Rida tiba-tiba ketakutan dan berlari ke arah kegelapan. Kira-kira ada misteri apa yang mengikuti Rida? Pemirsa, saya mau nyusul Rida tapi saya nggak berani karena kelaparan. Ikuti terus Mr. Tukul Janjalan dan apa yang baca aja. Mbak Bejo. Iya. Aduh, oh ini udah ngelukis ya? Iya. Ini dalam nemu apa aja Mbak Bejo? Ini yang tadi di penjaga gerbang sini enggak? Oh, yang tadi sama-sama lihat itu. betul. Iya. Ini. Oh, gerbang. terus kok kelihatannya mukanya kayak sedih gitu ya? Itu tua sebenarnya, aslinya kan tua kesini. Oh, Iya, itu tua perempuan. Iya. Terus ini yang Yang di dalam sana keramat, ya? iya, yang di keramat. Yang saya nggak boleh masuk Iya, ke dalam. betul sekali, makanya seperti ini. Nah, ini. Dan kebetulan tadi mediator saya, pelukis saya itu kemasukan yang tadi masukin Mbak Rida tadi ya, seperti yang kesini Jangan nunjuk ke sana, Bu Bejo. Ya, itu sempat Masih kelihatan. tadi masuk badan dia, sampai saya sendiri sebenarnya nggak pernah seperti itu Mbak Riz. Jadi Berat banget ya? Berat banget, terus aku sendiri yang harus wajahnya tuh seperti ini saya itu gitu loh. Intinya seperti itu. Aduh. Wah, seru banget ternyata tempatnya Mbak Bejo. Mbak Risa. Mbak Bejo. Mbak Bejo. Mbak Risa. Perasaan jalan ada Mbak Bejo, Mbak Risa. Mbak Bejo. Pemirsa, tiba-tiba Mbah Bejo dan Risa hilang secara misterius. Jangan-jangan dua orang tadi adalah sosok astral yang menyerupai Mbah Bejo dan Risa. Penasaran? Jangan lewatkan Misteri Tukul minggu depan. Saya nyadar tapi orangnya nggak ada. Aduh.